Saudara-saudara sekalian, saya berharap saudara bisa memiliki ambisi yang kuat dan mestinya menjadi satu-satunya ambisi di dalam hidup kita, yaitu bagaimana menjadi anak kesukaan Bapa. Seperti yang saya kemukakan beberapa waktu yang lalu, yaitu bagaimana kita bisa menerima seperti sebuah sertifikat atau pengakuan bahwa kita adalah anak yang berkenan di hadapan Allah. Kebaikan kita di mata manusia, nilai baik kita di mata manusia bukanlah legalitas pengakuan dari Allah. Jangan kita takabur, jangan kita sombong, jangan kita lupa diri, saudaraku sekalian. Ya, jangan sampai kita lupa diri, saudaraku. Ya, jangan sampai kita lupa diri, ya. Bahwa penilaian manusia itu bukanlah legalitas. Bukanlah legalitas. Kita ini menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Kita sering lupa, saudara. Ya, seakan-akan dengan penilaian baik dari manusia, kita ini sudah benar-benar baik. Kita tertipu oleh diri kita sendiri. Testing, halo, 1, 2, 3. Oke, thank you, Paulina. Good now. Already good ya. Oke. Jadi kita harus punya ambisi yang sekuat-kuatnya, saudara. Dan kalau saudara mau benar-benar menghormati Allah, menghargai Allah, saudara tidak boleh memiliki ambisi apapun selain ini. Bagaimana bisa menjadi anak kesukaan Allah yang setiap saat dalam segala hal menyenangkan Dia. Sudah benar-benar gila kita, ya, benar-benar tidak waras ya di mata manusia. Tetapi ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Dan suatu hari kita pasti akan menuai, keindahan yang tiada tara. Saya sendiri juga memaksakan, saudara, memaksakan diri bagaimana menjadi seorang yang mendapatkan pengakuan dari Allah bahwa kita ini berkenan di hadapan Dia. Jadi pengakuan orang ya bagi kita, apalagi saya sebagai pendeta dipandang suci, dipandang saleh, dipandang rohani, dipandang lebih baik dari orang lain. Itu bukan legalitas sama sekali di hadapan Allah. Itu bahkan sering malah menipu kita. Malah menipu, saudaraku. Ya, kalau pendeta ini dianggap suci, dianggap kudus, lalu kita lupa diri. Kita lupa diri, kita merasa sudah punya legalitas yang baik. Itu belum tentu, bukan tidak ya, belum tentu. Tetapi kalau kita menjadi saleh benar-benar di mata Allah,
maka orang-orang di sekitar kita yang juga memiliki Roh Kudus akan mengakui itu. Sebab kalau saudara punya Roh Kudus, lalu si A punya Roh Kudus, Anda pasti nyamber. Orang ini punya Roh Kudus. Orang ini saleh. Tapi kalau saudara tidak punya Roh Kudus, kedagingan roh duniawi yang menguasai saudara. Lalu orang berkata, saudara ini baik, pasti rusak juga dia. Pasti dia juga rusak. Kalau si A memiliki Roh Kudus, ketika si B menilai si A, dia tahu ini orang yang punya Roh Kudus. Kalau si A punya roh duniawi yang kuat, kebencian, dendam, dan lain sebagainya, lalu si B mengaku dia baik, si B pasti jahat juga. Roh duniawi juga, sama-sama dibodohin. Dan ini sama-sama orang Kristen, bisa sama-sama pendeta. Ini tidak bermaksud menghakimi siapapun ya saudara, supaya saudara tahu. Jadi kalau saudara menjadi orang saleh Tuhan, maka orang-orang yang rohani bisa menilai saudara secara benar. Tapi orang duniawi pasti salah menilai. Si A ini dipimpin Roh Kudus, hidup saleh, si B tidak. Saya tidak bicara di luar Kristen, ini sama-sama orang Kristen, sama-sama pendeta. Si A dipimpin Roh Kudus, hidup dalam ketaatan, kerinduan, kesalehan, kerinduan akan Allah dan kesalehan. Si B menilai salah si A. Pada si A ini benar. Pasti si B nggak punya Roh Kudus yang benar. Pasti roh duniawi. Saudaraku sekalian, saya berharap bahwa kita tidak punya ambisi yang lain. Saya sendiri memaksakan diri saya, saudara. Memaksakan diri saya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan sesuatu yang muncul, saya harus buang. Ada pikiran-pikiran yang tidak patut, kebencian, dendam, kemarahan, dan lain-lain, buang. Itu bisa merusak kerinduan kita, atau yang tadi saya meminjam kata ambisi, kerinduan kita untuk menjadi anak kesukaan Allah. Kita harus fokus ke hal ini, saudara. Ini tidak akan mengganggu kinerja kita, etos kerja kita, tidak akan. Bahkan kita akan bersemangat bekerja, bersemangat olahraga, bersemangat menjaga kesehatan, bersemangat memaksimalkan potensi, karena kita melakukan semua itu memang untuk kemuliaan Allah, saudara. Ya, saya berharap, saudaraku sekalian, kita benar-benar membuat diri kita terbakar, membara, berambisi untuk menjadi kesukaan Allah. Dan itu bisa. Sebelum kita menutup mata, harus sudah kita capai. Dan itu bisa. 3 hari ini saya berturut-turut, saudaraku. Maksud saya dari pagi, sore, hari ini ya, 3 kali ini. Saya nyanyikan lagu yang Bapakku tolong aku hidup kudus tak bercela ini. Kenapa berturut-turut 3 kali? Dari kemarin pagi, sore, kebaktian doa di gereja, ya melalui Truth ID jam 6:30 semalam dan pagi ini. Karena ini kebutuhan yang mendesak. Jangan sampai hasrat kita terarah, terfokus kepada yang lain. Aduh, jangan sampai, saudara. Jangan sampai hati kita tercuri oleh sesuatu atau seseorang atau apapun sehingga gairah kita untuk menjadi anak kesukaan Allah menjadi lemah, kecil, surut, harus membara dan menjadi satu-satunya, saudaraku. Satu-satunya yang menjadi kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita harus melipat gandakan, saudara, jam-jam doa kita. Ya, setiap hari ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan dan lipat gandakan waktunya. Selama tidak mengganggu pekerjaan, tugas-tugas yang harus kita tunaikan, saudara. Ya, kita gandakan waktu kita mendengar firman. Ya. Saudara pasti merasakan
bulan-bulan belakangan ini bagaimana Truth ID ya menyampaikan firman-firman yang luar biasa, penuh urapan. Ya. Sejak kita puasa beberapa waktu yang lalu, dan sebelumnya memang saya sudah mulai puasa. Dan nanti kita akan puasa lagi, kita akan merasakan lawatan Tuhan yang lebih luar biasa. Yang tujuannya bukan untuk kebanggaan, bukan sekedar mau mengalami mujizat, tetapi hidup kita diubah, saudara. Benar-benar hidup kita dibaharui. Indah sekali, saudaraku. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Aduh, lagu ini bagus ya. Bukan mau memuji siapa yang mengarang. Ini lagu dikarang beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu, atau iya kalau tidak salah. Sampai jam 12:30 atau jam 1 kurang seperempat pagi. Saya sudah waktu tidur, baru mau tidur, sudah lep gitu 10 menit lalu saya kok terbangun. Kok saya ingat, aduh ini mesti ada lagu soal kekudusan. Saya bangun, saya mengarang lagu sampai lewat hari, sampai dini hari. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Tiada, tiada yang mustahil, Bapa di surga. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, Bapa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, Bapa. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Tolong kami Bapa di surga. Moramaka sena-sena. Imarala makamalama sena-sena Bapa. Agar kami bisa hidup suci benar-benar Bapa. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Terima kasih Bapa. Hormat kami bagimu. Lama nasekona talama sekona ralama sekona. Terima kasih untuk doa bersama pagi ini yang Kau berkati di jam Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, hari ini ada acara warrior. Jangan lupa orang-orang muda ikut ya. Orang-orang muda ikut acara warrior. Tuhan memberkati.